Hai sahabat Ganjar yang lagi nonton, kali ini giliran gue untuk hadir di Sabi, sahabat bicara semua kita bahas di sini. Dunia e-sport gak lepas-lepasnya dari generasi milenial dan juga zilenial yang lagi ngegelutin ya dunia e-sport ini. Lagi luar biasa banget nih dunia e-sport ini. Karena kenapa? Seperti kita tahu kemarin di SEA Games Kamboja 2023, Indonesia menjadi juara umum dari cabang olahraga e-sport dengan meraih 3 medali emas dan 2 medali perak dari cabang e-sport PUBG dan juga Mobile Legends. Selain itu juga sebenarnya di cabang e-sport ini juga pastinya membuat lapangan pekerjaan menambah pastinya. Banyak banget. Contohnya dan salah satunya adalah melihat data dari yang kita kumpulkan nih, peningkatan industri gaming yang pada akhirnya juga meningkat kepopuleran e-sport di Indonesia. E-sport diyakini memiliki potensi peluang prestasi sekaligus mendorong industri kreatif. Bahkan menurut sumber data yang kita himpun nih, pencapaian tim-tim e-sport di Indonesia telah membuka lapangan pekerjaan dengan total lebih dari 15 triliun dalam perputaran ekonomi. Wow, ini apakah menjadi sesuatu ladang ekonomi yang cukup baik dan juga prestasi yang baik untuk anak-anak muda sekarang? Kita akan ngebahas itu dengan dua narasumber kita. Mereka player, mereka juga caster. Wah, ini anak muda ini kayaknya prestasinya banyak banget. Kita akan tanya-tanya. Kita kehadiran dari dua gamers yang memang sudah terkenal banget. Ada PUBG dan Mobile Legends. Yang pertama kita sapa dulu, ladies first. Kita punya Rara. Halo guys, halo Kak. Halo, Apa kabar? selamat datang. Salam kenal sekali lagi, selamat datang di Sabi Sahabat Bicara. Kalau Rara, PUBG atau Mobile Legends? PUBG. 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 Malah saya pikirnya tadi dia Mobile Legends karena Waduh. cewek main tembak-tembakan loh ya. Bener. Berarti kita satu lagi kita juga punya kehadiran dari narasumber kita ya, ada Diva. Halo. Diva. guys. Kalau Diva berarti Mobile Legends. Iya, Mobile Legends. Mobile Tapi Legends. di note Kak, Apa? pakai Fanta. Oh, Divanya pakai Fanta. Iya, kalau Vi nanti jadi karaokean kita. Siap. jangan. Apalagi kita main 3, jadi 3 Diva ya. Waduh. Oke, sip. Lo adalah player ya, Iya. bukan penyanyi. Oke, gua akan nanya dulu, kenapa Rara tertariknya sama PUBG bukan Mobile Legends? Ini akan pertandingan sama berarti ya ke Diva. Rara dulu kenapa? Mungkin ya awal mungkin lebih suka tembak-tembakan Kak. Dari Oke. dulu mungkin aku kayak tomboy nggak sih? Dibilangnya kalau tembak-tembakan cewek ya, kayak lebih enak aja gitu kalau tembak-tembakan. Oke, lebih enak aja kalau tembak-tembakan ya. Maksudnya lebih Nggak enak kalau target. kayaknya tuh maksudnya gini, Ngeker. ngeker terus bisa mematikan musuh gitu lah ya. Bener. Saya bersihin, tenang aja. Maksudnya itu ya guys. Itu ya guys. Mungkin kalau lagi kesel sama mantannya juga. Wah, Kan? bener, Biasanya ke situ. Iya. Iya. Adrenalinnya tuh kayak gitu ya. Iya, enak Dar banget gitu ya. perasaan tuh. Kayaknya tuh ada kepuasan kayak gitu ya. Iya. Iya. Kalau Diva sendiri kenapa pilih Mobile Legends? Kenapa pilih Mobile Legends? Karena kayak asik aja gitu. Ada hero, ada skill gitu kan. Wah. Karena sebelumnya itu kan sebelum main Mobile Legends saya sempat main juga tuh ini apa? Dota Oke, Dota sama ya. Warcraft. Sama Warcraft. Iya. Oke, jadi kalau lo sendiri alasannya memang karena dulu main Dota dan Warcraft, terus hero yang punya skill gitu ya. Yes, Punya gitu, jadi- ulti yang beda-beda gitu ya. Bener banget. Oke, kalau PUBG itu sendiri dulunya apa sih pendahulunya, maksudnya kayak yang mirip-mirip lah ya, bukan artinya similar gitu, apa sih sebenarnya? Oh, mungkin yang dulu kalangan dulu ya zaman banget ya. Kayak mungkin PB ya, Point Blank. Point Blank. Yang di warnet itu Iya, pasti iya, bener-bener iya. semua orang di luar tuh pasti ngapain main PB ya kan? Iya, itu mungkin iya, kalau iya. lebih familiar dan mungkin konsepnya sama itu mungkin Oke. PB ya, bener. Oke, itu PB benar-benar. Kalau misalnya flashback sedikit nih untuk sahabat bicara dimanapun Anda berada, bahwa kalau dulu kan ada namanya paket malam ya. Iya. Anak warnet banget ini. Ada keren deh. Zaman kalian masih ada nggak sih? Oh, iya. Masih ya? Masih Saya ada. sempat ngerasain itu, Bang. Paket malam masih ada ya? Karena Iya. gue kan kelahiran 90, kalian kelahiran 2003. Tiga? Nah, Gue kelahiran 2000. 2000 ya Pas. kan? Beda-beda 10 tahun, 13 tahun. Jadi dulu gue ngerasain paket malam. Jadi kalau malam tuh kayak Iya. pakai earphone, gitu. Jadi kalian juga masih ngerasain ya? Masih, apalagi kalau misalnya warnet itu paket malamnya gratis mie ayam. Ada, Astaga. beneran Ra. Dan Iya, emang iya, kalau iya. paket malam lebih murah daripada kita kalau ngebayar iya bener. warnet biasa di Benar, siang hari gitu. benar ya. Kita nggak akan ngebahas paket malam ya, tapi itu cuma ke flashback atau ngenang sih. Siapa tahu ada sahabat bicara di sini yang dulu tuh, masa muda gue, SMA gue, kuliah gue tuh main Dota, Iya. main PB gitu ya. Jadi kayak gitu. Tapi kita ngebahas mengenai sebenarnya peluang untuk anak-anak
atau generasi zilenial dan juga milenial ini seperti apa sih di perkembangan zaman ini karena e-sport makin berkembang ya. Kita pertama ke Rara dulu. Rara, lihat dunia e-sport dari Rara sendiri, seperti apa nih sekarang dunia e-sport? Dan itu pertanyaan sama juga buat Diva. Nanti Rara selesai, Diva langsung jawab, silakan. Mungkin perkembangan atau gimana? Lebih perkembangannya, dalam perkembangan arti perkembangan untuk prestasi kamu, Iya. untuk kita bisa bilang juga pendapatan, juga perkembangan untuk kamu meraih prestasinya juga Ya, gimana? mungkin sebagai aku ya anak muda Indonesia, mungkin perkembangan di dunia antusias e-sport ya, di dunia gaming itu tuh bener-bener meningkat ya, terus meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi kita tahu pas awal banget, nggak banget awal sih, maksudnya lebih populernya itu di tahun 2021 nggak sih, yang kayak bener-bener masih wabah COVID ya kan, kita di rumah terus nih, yang kayak bener-bener e-sport itu bener-bener apa ya, terus meningkat gitu Kak. Jadi fenomena gaming ini e-sport itu terpopuler gitu ya di Indonesia. Jadi kayak anak muda Indonesia itu menunjukkan nih tingkat minat kita untuk belajar terus gitu. Apalagi kita bisa ngelihat kayak profesional yang kita lihat dengan platform online ya seperti YouTube, kayak TikTok mungkin bahkan yang sekarang itu. Mungkin gitu aja sih Kak. Oke, jadi karena memang menurut kamu adalah karena memang pandemi COVID sehingga meningkat nih ya. Iya benar, Tapi buat kamu dari sendiri, sejak saat itu. buat kamu sendiri adalah potensi buat kamu dari segi pendapatan kamu, Oh, terus iya. prestasi kamu tuh gimana? Mungkin kalau dari pendapatan ya dari aku juga streamer TikTok ya, Oke. misalnya buat gaming gitu, e-sport Oke. PUBG. Terus juga kalau dari turnamen-turnamen ya juga mengeluangkan banget ya, karena bener-bener kita melakukan hobi terus dibayar gimana sih rasanya ya, kayak bener-bener hadiahnya itu lumayan lah buat uang jajan gitu. Oke, nanti kita bahas prestasinya dan hadiahnya. Kalau Diva gimana? Menurut Diva, dunia e-sport khususnya apalagi Mobile Legends ya, bisa dibilang Mobile Legends ini cukup menjadi games favorit ya. Iya, Gue betul pribadi pun gue main Mobile Legends gitu ya. Bukan artinya PUBG jelek, Iya benar. tapi gue jujur nggak bisa. Iya. Gue lebih baik, gue nggak tahu kenapa gue main main kayak tuh nyasar ya tuh peluru. Gue yang Berarti, gue yang die gitu ya. Kalau nembak cewek sih jangan ditanya kalau gitu. Aduh, Waduh. kayaknya jago ya. Kayak kita juga Saya diajarin produsernya Kak Karyan. Oh, hari. Nah, kalau Diva sendiri gimana perkembangan dunia e-sport, Mobile Legends, terus dari segi prestasi buat Diva, terus perekonomian pasti pendapatan juga buat betul. Diva, silakan. Kalau dari gue sih Bang, kalau ngelihat kondisi e-sport sekarang tuh makin melesat gitu Bang. Apalagi beberapa waktu lalu kan emang Indonesia tuh menjadi salah satu pendapatan di dunia e-sport tuh paling besar gitu kan. Itu jadi kayak nantinya tuh dampak ke Indonesia tuh perputaran ekonominya tuh semakin meningkat gitu, bagus. Terus kalau dari segi Mobile Legends sendiri, Mobile Legends itu kan mulai ada 2016 ya. Itu dari pertama mulai masuk itu udah emang jadi game favorit banget sih. Karena sebelumnya itu kan kenapa jadi favorit? Karena dulu itu kita tuh kayak mabar yang di HP tuh kayak cuma paling Clash of Clans gitu kan. Ya, Itu mungkin mabarnya masih kayak yang ya gitu-gitu doang. Mabar paling kalau kondisi war gitu kan, war gitu kan. Sedangkan kalau Mobile Legends terus hadir gitu kan 5 versus 5, udah gitu kita bisa main bareng, bisa ngobrol bareng, itu udah jadi satu nilai plus gitulah di Mobile Legends. E-sport sih emang keren sih, harapannya juga kedepannya emang lebih bagus gitu kan. Udah gitu kan waktu itu kan dimasukin juga kan sebelum yang 2023 ini kan ada juga dulu kan pas 2019 atau 18 gitu kan mulai di ADM pertama kali tuh e-sport dimasukin itu. Itu saya setuju banget sih. Untuk jadi cabang olahraga gitu Wow. maksudnya. Itu Kayak sangat keren sih, gitu. sangat disambut sangat baik gitu ya. Iya karena kan gimana ya, ada orang tua yang berpikiran jangan main game mulu itu nggak ada masa depan gitu kan. Tapi sekarang kondisi sudah mulai berubah tuh ya enggak, dari e-sport sendiri tuh kita bisa menghasilkan uang gitu kan, bahkan bisa melebihi dari pekerjaan yang diinginkan orang-orang tua pada umumnya gitu kan. Nah, dengan itu lo bisa menghasilkan, bagaimana dengan pendapatan lo sendiri nih, maksudnya dengan Mobile Legends ini? Gua sendiri alhamdulillah Bang, waktu awal-awal tuh sempat kayak pesimis, bisa nggak ya gua bergelut di dunia e-sport gitu kan. Akhirnya gua memberanikan diri dengan ikut turnamen gitu kan, pernah juga diundang menjadi caster juga pernah. Jadi pendapatan alhamdulillah lumayan ya, alhamdulillah ya. Itu sebuah inspirasi yang sebenarnya karena memang benar kata si Diva tadi bahwa karena memang ada beberapa, kita bisa dibilang beberapa generasi kan berbeda-beda ya. Maksudnya kalau ada yang lihat kayaknya ini anak kok rebahan mulu, main handphone mulu, tapi handphonenya gonta-ganti baik katanya gitu kan. gitu ya. Handphone baru semua ganti baik ya gitu.
Jadi kayak misalnya kita lihat mungkin kayak, jadi kita memang harus jelaskan dunia e-sport ini memang semua berhubungan dengan mobile, dengan Betul. handphone gitu, nggak semuanya itu berdampak negatif, tapi tidak berlebihan ya. Iya, Tetap betul. harus ada komunikasi dengan orang lain, tetap Betul. interaksi sama orang lain itu harus ya. Betul. By the way, masalah kalau Mobile Legends ada hero, PUBG ada hero-nya nggak sih? Hero dikit sih, kayak tergantung Oke. sukanya pakai apa. Nggak, bukan hero, mungkin ke skin senjata-senjata. Kalau lo favoritnya senjatanya deh apa? Karena kan senjata banyak kan ada. Bener-bener. Apa aja sebutin senjatanya, terus yang favorit itu apa? Yang favorit dulu ya. Ya, Mungkin favorit kalau dulu. favoritnya ada 2 ya. Oke. Karena PUBG itu kan ada 2 ya. Hmm. M4 sama WMP. Oke, Evora mau WMP. Pernah Nah, denger? belum pernah dan gue belum pernah megang, belum lihat juga. Kayak pernah lihat tapi mungkin lupa. Iya. Terus Kan kalau di PUBG itu banyak kayak jenis-jenisnya. Heeh. Ada sniper itu kan yang Nah, panjang. sniper yang panjang yang dari orang jarak jauh, benar. oke. Terus ada yang senjata isi peluru banyak tuh namanya apa? Branded ya. Apa Elbow ini yang rifle mention? gitu. Kayak elbow action rifle, kayak bener-bener isinya tuh banyak sampai kayak rainbow, senjata yang bulat rainbow, gitu ya, iya, yang tempat pelurunya tuh yang iya, banyak yang bulat iya, gitu. Oke, itu terus seru banget sih. Terus ada yang kayak tadi tuh yang aku sebutin tuh kan kayak M4 itu termasuk rifle ya, maksudnya yang biasa banget ya. Terus yang kedua tuh SMG, pernah dengar tuh ya SMG itu kayak WMP, Uzi, Hmm. terus Thompson, banyak-banyak. Terus pistol juga kadang kalau nggak ada senjata mungkin pakai pistol dulu. Ya kan mau gimana lagi, mau nembak. Iya, Terus penting bisa nyerang atau bertahan gitu dulu ya, benar-benar. udah sih Kak, itu aja. Oke, ada juga pakai pisau katanya. Iya, benar? pisau, golok sama celurit. Ada Panci juga- kadang, oh, panci. panci. Kan kalau PUBG kan ikonnya panci ya. Heeh. Nah, itu pancinya Oh iya, digunain bisa. pantesan kalau ikonnya PUBG itu orang pakai helm panci ya. Oh. Bukan panci itu nggak Tapi sih? pancinya ada gunanya ya Iya. buat ngelindungin kalau dibokong. Iya. Jadi Panci yang ngurangin ini lah. ngurangin damage. Tapi emang bener loh. Oh Bener, begitu bener, ya. bener. Ini sebuah informasi terbaru buat saya di situ karena saya bukan pemain PUBG tapi oke, lucu juga sih ya. Oke. Dan berarti favoritnya ada 2 tadi ya? Iya. Apa tadi? M4 sama UMP. F4 sama WMV. Iya. Sering ini enggak? Chicken dinner enggak? Kalau klasik mah sering ya, Sering malah ya? chicken terus. Jago nih berarti nih. Bahaya nih. Kadang tergantung tim juga gak sih? Iya benar, tergantung temen mabarnya. Bener banget. Jadi kalau lagi maaf ya dapat yang noob gitu ya. Iya. Udah ya susah tuh. Udah kayak wassalam ngegendongnya. kadang juga Harus nge-carry. bacotannya itu juga aduh. Oke. Terus gendong ibarat meng-carry. Gendong maksudnya dalam arti kalau emang dia nggak jago, Carry. kita yang jago berusaha Iya, melindungi dia gitu bener-bener. bahasanya ya. Oke. Kalau Diva, hero favorit kan kalau Mobile Legends gue agak sedikit detail nih. Oke. Kan ada tank, mage, Yes. ada fighter, assassin, Assassin, support. support, Lu yes. tim yang mana dan hero-nya apa? Sebenarnya kalau role itu semua role gue bang. Wih, gila. Cuma jagoan asik. Jagoannya Martis. Martis fighter ya? Yes, fighter. Fighter. Oh Cuma iya. enak banget kalau misalnya dia dijadiin jungler atau core kita bilangnya. Gue jujur sebagai pengguna fighter juga gedek ketemu Martis. Iya gitu kan. Waktu tahun kemarin tuh jadi bahan ban terus kan. Iya. Kalau ban tuh kan Ah, dilarang benar, gitu kan. benar. Sekarang udah mulai dilepas tuh kan. Jadi kayak pengguna Martis kayak wah ini Ya, kesempatan ini Tapi nih. mulai di nerf nggak sih? Mulai di nerf tapi honestly masih sakit sih bang. Masih menurut gua, sakit ya, Bang. masih Yes, sakit ya. yes. Kalau lu sendiri nih, Rara, senjata yang paling sakit dari semua senjata yang lu sebutin tadi, yang kayak kalau tadi kan mungkin di hero Martis karena dia udah punya skill. Iya. Kalau lu kan skill lu sendiri, tapi dengan senjata yang kayaknya support buat lu. Yang bener-bener kayaknya tuh headshot, one Iya. kill aja buat Nah. lu tuh. Apa? Aku dulu juga sniper role-nya. Ah. Nah, itu snipernya AWM. Bener-bener langsung helm sama vest tuh kayak sakit dan mungkin kalau lebih tepat tuh mati ya. Itu AWM paling AWM itu banget ya. bagus di PUBG. Sniper tapi Iya, jenisnya. sniper. Iya. Berarti ini sniper udah tipikal yang sabar, tapi kelihatannya kayaknya nggak sabar-sabar Iya. amat. Oke. Nah, melihat dari kalian udah cukup tekunin, kalian udah ikut berbagai macam turnamen. Sekarang dari Diva deh. Turnamen apa yang pernah lu ikutin dan prestasinya apa yang pernah lu dapetin? Mungkin juaranya, terus tingkat nasionalnya atau tingkat kejuaraan tersebut tuh sampai mana gitu. Dari Diva dulu coba. Kalau untuk tingkat nasional paling baru sampai tingkat ini aja sih, Jakarta aja sih bang. Ya, it's okay itu maksudnya regionalnya Jakarta apa Timur atau gitu. tingkatnya apa, sampai nasional nggak pernah atau apa? Sampai Jakarta Timur sih. Jakarta Timur. Iya. Nah, itu bisa jelasin tuh prestasi gimana terus perjalanan untuk selama perjalanan gamesnya atau turnamennya gitu. Oh, waktu pertama-tama tuh pas baru daftar, namanya gua sama kawan-kawan kan emang bener banget belum pernah ikut ya yang gede-gede gitu kan. Terus memberanikan diri ada open turnamen gitu yang besar gitu kan, Jakarta Timur.
ya udahlah modal nekat aja dulu lah, pede aja dulu lah, Oke. defense seadanya gitu kan. Cuma ya udahlah, yang namanya kita punya tekad gitu kan kuat, ya udah akhirnya yang lain mah udah pada punya pendukung mungkin ya, yang nama-namanya udah pada terkenal gitu kan, ya udahlah kita ngalir aja lah gitu lah, ikut aja ya udah. Oke. Ada beberapa tahap juga tuh kan pas turnamen itu kan kayak banyak sih suka dukanya gitu kan. Ya Kayak pasti gimana? di dalam game itu kadang kita suka kayak wah nggak bener loh gitu kadang suka begitu, cuma nanti habis itu kita bayar lagi. Terus kalau perjalanannya ya lumayan gitu kan, apalagi misalnya ketemu player yang udah profesional gitu kan. Kadang kalau ketemu player yang udah lebih profesional tuh kita kayak jiper gitu bang, Ya, itu mental kena tuh bener. mental kena banget. Tapi setelah itu misalnya kita bisa ngalahin dia tuh kayak Oh, banggaan oh itu. iya, proud Kebanggaan buat pride kita sendiri ya, gitu bener. kan. Nanti itu juga nanti kita jadi temenan juga tuh kan. Nanti Oke. jadi ngobrol tuh, tadi pertandingan keren juga gitu kan. Baru sampai Jakarta Timur sih bang. Di Jakarta Timur, it's okay. Tapi dalam artian itu juara berapa di situ? Atau maksudnya kelompok lo atau tim lo itu juara Runner up. Runner up. Yes. Oke, it's okay. Runner up Jakarta Timur tuh udah wow loh menurut gua ya, karena gua Runner sendiri up. aja desa aja belum kayaknya kalau gua. Kan biasanya ada tuh kalau di Mobile Legends nomor 2 ke kabupaten ini, nomor 2 Iya, ini kan iya. gitu kan. Gue desa Cicahyang aja belum kayaknya ya. Oke Kadang deh. juga ikut itu juga kayak turnamen kecil-kecilan juga. It's okay. Ikut. Jujur li, Cek. Hadiah yang paling besar lo pernah dapetin dalam sebuah turnamen. Boleh nggak sebutin nominal ya? Biar kita tahu nih, berpenyemangat bahwa para gamers nih, oh ternyata bukan hadiahnya dicari, tapi gimana caranya lu bisa mengembangkan skill lu di dunia yang baru ini e-sport, tapi juga menghasilkan. Itu yang kita cari ya. Yes. Itu intinya. Hadiah yang paling besar yang perlu lu terima berapa? 2 digit. Wah, 2 digit. Keren loh ya. Dari satu games ini bisa lo dapat 2 digit, itu lumayan loh, bisa buat program beasiswa, Iya. bisa buat program lo juga mungkin nanti ya bisa bantu orang tua ya. Iya. Who knows lah ya. Itu juga gue tau banget tuh bang, acara Saga juga keren banget itu. E-sport Saga. Itu dia, e-sport Wah, saga. itu jangan ditanya. Prize pool juga gede banget. Itu sering seliburan di YouTube bang. Ya, kita akan bahas e-sport saga. Sebelum itu kita akan bahas kita ke Rara dulu. Oke. Kita akan bahas e-sport saga. By the way, kalau Rara sendiri, gimana perkembangan pas Rara main PUBG atau PUBG ini? Turnamen apa aja pernah diikutin dan sampai tingkat apa, terus nanti sama hadiahnya ya. Oke, coba. Mungkin kalau pertama turnamen online ya, bener-bener masih online, kayak masih takut untuk offline, karena bener-bener kalau PUBG itu kayak kena mental, ibarat kalau offline. Jadi beda rasanya kalau online sama offline dong. Kenapa tuh? Ya kayak metalnya tuh kayak langsung turun, lihat pertama langsung lihat musuh-musuhnya Oh nggak sih, iya. kayak wah ini mah jangan ditanya, pasti udah kayak nama-nama terkenal gitu Iya, kan ya. iya. Pertama aku online dulu, terus kedua kayak turnamen offline lah ya. Kalau di PUBG tuh pasti kan sama ya sama di ML tuh beda, kayak cewek sama cowok, ladies sama cowok gitu ya. Nah kalau aku tuh kan ikutnya yang bareng ladies semua gitu, nggak yang gabung sama. oke. Dan itu juga kalau turnamen ladies tuh sedikit kak kalau offline-nya. Jadi kemarin tuh tingkat Jakarta doang sih, kemarin di ITC Daisy Ladies itu bener-bener ketemu BTR juga, bener-bener asli di situ, kayak BTR, RRQ, ya kena mental lah, gimana sih, Udah kayak langsung ciut. udah kena mental, iya udah langsung ciut duluan, lawannya gitu-gitu semua kan, maksudnya kayak kalau ladies tuh kayak bener-bener langsung pada intinya gitu loh, nggak kayak disaring dulu saring, enggak, Enggak ya? lawan-lawannya itu semua, dan kita kan newbie, maksudnya nggak newbie banget sih, kayak baru merintis ke offline bener-bener, tapi alhamdulillah kayak masuk 8 besar, terus Wow. kayak disaring lagi, pas ladies pertama Daisy yang pertama kalah, udah nggak bisa, terus Oke. kedua alhamdulillah juara 3. Oh, keren. Kayak di juara 3. Juara 3 langsung ya. Soalnya kalau bahas masalah RRQ ya, sebuah RRQ, clan yes. atau tim ini kayaknya RRQ, apalagi sih kalau ini RRQ, EVOS. Hampir sama. Hampir sama kan? Cuma dia itu kan dari berbagai negara ya. Kalau yang di Indonesia tuh RRQ Kyoshi. RRQ Kiyoshi. Kalau PUBG RRQ biasa sih RRQ kak. biasa ya. Itu gua ngelihat mereka main di YouTube aja tuh udah ngeri banget gitu Iya, ya ngeri kalian. banget itu. Itu gua Iya. ngeliat di YouTube aja, gila nih kalau gua ketemu lawannya dia, gua mau pakai hero apa juga, mau Iya. ganti item apa juga kayaknya enggak. Iya. Ngerasanya Nggak- kayak dia bukan manusia deh bang. Iya, Dia dia alien. kayak lawan alien gitu loh, kayak orang kayak nge-cheat gitu kalau di main GTA kan nge-cheat gitu. Iya. Kalian ketemu langsung bahkan against 4 lawan 4, 5 lawan 5 Iya. sama mereka gitu. Iya.
Oke, pengalaman yang luar biasa tapi keren banget. Terakhir, bukan pertanyaan terakhir untuk Iya. Kesin, tapi terakhir buat ini. Hadiah paling besar yang pernah kamu dapetin berapa? Aduh, bingung ya ceritanya. Ya. Sama sih kayak Diva, cuman ya adalah sekian gitu. Oh, Karena ya? dibagi-bagi juga sih, kayak Oh. masa dikit juga Kak. Oh, jadi Tapi gini, seenggaknya kamu dapat pengalaman kurang ya. lebih ya, kurang lebih nih 2 digit, tapi kamu bagi-bagi ke tim, tapi dapat pengalamannya. Iya bener Itu dia. banget. Ketemu pro player. Ketemu pro Kayak player. kapan lagi ya kan? Ini pengalaman yang luar biasa sih, karena jujur gua sendiri pun kayak gua kan bukan pemain e-sport yang handal ya, Iya. gue lebih senang main basket. Ketika gue sama kayak kalian, gue ada pride-nya ketika gue bisa ketemu pemain IBL. Kayak waktu itu ketemu Kelly Purwanto, ketemu banyak pemain IBL, terus anak-anak hang tua gitu, kayak bisa again sama mereka, kayak Bener, gue Iya, bisa kayak- poin aja di depan mereka Iya, atau defense udah. itu kayak Sangat. gila ya gitu ya. Kayak Awet gitu-gitu ya. Jadi itu yang dirasakan juga di e-sport sih sebenarnya ya. Jadi itu luar biasa. Nah, by the way nih, gue mau nanya ke kalian. Kalian sendiri sebenarnya udah melihat nggak sih sebenarnya pemerintah atau bahkan sekarang ini udah banyak wadah untuk e-sport yang dibuka dari pemerintah untuk kalian anak-anak muda, untuk kalian menumpahkan jiwa raga kalian untuk e-sport gitu. Dari segi pemerintahnya kalian sudah melihat itu belum sih? Kalau lihat dari segi pemerintah mungkin masih kurang ya, maksudnya untuk kedepannya mungkin nanti buat Pilpres nanti ya ini harapan saya sih buat Pak Presiden Pak Ganjar. Amin. Amin. Kalau dia jadi harapannya untuk e-sport lebih dikencengin lagi Oke. gitu kan, karena kita udah tahu sendiri gitu kan perputaran ekonomi dari e-sport itu sangat lumayan. Lumayan, Ya ya. apalagi Nominalnya, di bidang e-sport itu udah yang terkuat ya bener buat banget Indonesia buat ini Indonesia ekonomi Iya, kita. iya. muternya Setuju, gitu setuju. kan. Kadang sesuatu yang dianggap remeh padahal itu dia yang menopang nanti kan. Bener banget. Kalau Raka sendiri gimana melihatnya, mungkin dari segi anak muda nih ya, melihatnya bahwa e-sport ini udah cukup dinaungin belum sih, udah cukup mungkin dari beberapa instansi pemerintah udah mulai oh nih gua kasih nih wadahnya Ya, gitu, udah mulai mungkin- gitu nggak sih? Ya mungkin baru ya, mungkin gara-gara kemarin juga menang-menang ya Indonesia mewakili, mungkin gara-gara itu juga kayak mulai nih, baru mulai gitu Kak. Dan banyak juga masih yang kayak daerah-daerah pelosok tuh kayak masih juga yang belum ada ikut, maksudnya belum ada apa sih namanya Susah wadahnya wadahnya gitu, masih gitu susah kan. banget, apalagi kayak untuk keterbatasan wilayahnya juga gitu, masih belum Kak, belum Oke. banget kayak. Oke, semoga ya dengan munculnya player-player seperti kalian bisa membuat atau menumbuhkan player-player daerah. Karena kenapa? Memang Bapak Ganjar Pranowo sendiri ini sangat mendukung dengan dunia e-sport ya sebenarnya ya. Kalau kalian sendiri melihat adalah sosok Bapak Ganjar Pranowo ini sangat mendukung adanya dunia e-sport ini. Seperti kenapa saya bilang seperti ini, bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi membuka kejuaraan daerah atau kejurda e-sport ya Jawa Tengah di Pendapa Balai Kota Surakarta pada Sabtu 26 November 2022 tahun kemarin ya. Jadi bagi Bapak Ganjar Pranowo, cabang olahraga kategori pikiran ini adalah mendapatkan pembinaan yang lebih serius, harus mendapatkan pembinaan yang lebih serius karena ini dapat menunjang generasi milenial untuk mengembangkan bakatnya di dunia e-sport. Nah, jadi menurut Bapak Ganjar ini adalah sebuah perkembangan yang cukup bagus, dan sekarang minat e-sport datang di penjuru-penjuru yang ada di Jawa Tengah dan bahkan sampai pelosok ya. Nah, ternyata anak-anak berbakat ini punya talenta yang hebat-hebat, bahkan ditemukan di pelosok-pelosok. Nah, diharapkannya dengan adanya dari kejurda e-sport yang berada di Jawa Tengah ini dapat menumbuhkan dari atlet-atlet nasional untuk membawa nama Indonesia bukan hanya di ranca nasional tapi juga di ranca internasional. Who knows, kita nggak pernah tahu ya. Iya, Dari kalian betul. mungkin rezekinya nanti Amin. ada di ketemu RRQ, diajak nge-team sama RRQ gitu kan. Who knows kan? Iya, keren banget. Iya Karena kan? kayak gini juga player kayak ada transfer gitu, transfer main itu ada. Oh ya? Yes. Oke. Jadi Ada- kita kayak pemain bola gitu, kayak punya rate sendiri. Jadi kalau misalnya dia mau hiring kita, ya udah budgetnya sekian, kayak Lionel Messi gitu-gitu aja. Ya punya sama, rate-nya. sama. Berarti gini ya, sebenarnya olahraga e-sport dengan olahraga yang memang pada umumnya sudah berjalan kayak basket, bola, bulu tangkis, apalagi volley gitu ya, semua cabang olahraga ya gitu ya. Itu sama sebenarnya dengan dunia Iya. e-sport, tapi bedanya kalian menggunakan Elektronik. elektronik ya, itu Perangkat, udah iya. perangkat gitu ya. Tapi percaya nggak bang? Ada salah satu player di Indonesia yang kalau dia mau di hiring itu harus nominalnya 15 miliar. Pemain Indonesia, Yes. Player Kalau mau Indonesia. pakai dia. kalau dia harus bergabung dengan tim itu kontraknya 15 miliar. Yes. Oke, itu adalah saya. 15 miliar. Tapi itu ada. Boleh sebut namanya?
Oh boleh. Boleh. Siapa tahu jadi inspirasi loh ini. RRQ Lemon. Pernah dengar namanya tapi gue lupa. Iya, RRQ itu Lemon nih. si manusia Kagura gue nyebutnya. Oh, oke, kenapa sih dia bisa sampai segitunya gitu loh? Karena emang ya dia disebutnya alien karena di luar ini aja, di luar pikiran kita aja, dia cara mainnya dia, nge-carry-nya dia, inisiatifnya dia. Kadang kalau misalnya dia lagi turnamen aja nih, kan kalau Mobile Legends itu kan kayak ada yang hero yang OP gitu kan. Kadang dia di luar hero yang OP, di luar meta, hero meta gitu. Jadi kayak wow gitu. Jadi ayalnya muncul meta-meta baru, hero baru, ya udah daripada itu. Kalau lu sendiri pemain yang mungkin, kalau dia kan mungkin agak terkagum juga sama RRQ Lemon. Kalau lu sendiri ada nggak player yang kayak lu terkagum banget sama dia gitu loh? Mungkin cowok ya. Ya nggak apa-apa, mau cowok mau cewek nggak masalah. Karena yang penting kita terlihat itu Iya, terinspirasi gitu loh. Ryzen sih. Ryzen, kenapa dengan beliau? Ya keren aja Kak, Razer keren. Karena ganteng kan kali ya? Satu. Jangan udah punya. Oh iya. Kenapa? Cara mainnya kah atau Razer tuh maksudnya gimana? Ya, Maksudnya ibarat dia, itu kepala manggis ya, misalnya dibirat apa kepalanya kayak suku gitu, kayak rajanya PUBG gitu lah oh ibarat. gitu. Oke. Dan bayarnya juga mahal sih Kak dia, pastinya ya. Terus dia juga kemarin main masih di Bigetron, alhamdulillahnya nggak pindah-pindah. Jadi dia setia ya. nggak Iya masih kemana-mana ya. setia. Oke. Dan ini, gue ngobrol sama mereka mendapatkan ilmu yang luar biasa ya dari segi permainan, terus dari segi beberapa player yang cukup mahal bahkan ya. Keren sih sebenarnya. Jadi, tapi kalian sebagai player juga sebagai caster ya? Yes. Sebagai caster ya, Caster. sorry, Ya, caster. caster, ya. Karena dulu gue juga pernah dapet tawaran caster. Tapi gue dulu belum main Mobile Legends sedalam sekarang. Maksudnya gue nggak dalam-dalam banget, tapi ya setengah lah kalau gue. Tapi dulu ketika dapet tawaran itu, gue bisa nggak ya jadi caster gitu ya? Maksudnya kayak mengomentari gitu. Nah, tapi gue nanti minta kalian tuh jadi caster, tapi nanti kita tahan dulu. Karena kenapa? Untuk seluruh sahabat bicara yang ada lagi nonton nih, jangan lupa ya sekali lagi untuk ikutin segala bentuk kegiatan kita di media sosial kita, yaitu di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok ya. Kalau di Instagram ada di Sahabat Ganjar 2024, atau di Facebook Sahabat Ganjar, di Twitter Sahabat Ganjar ID. Di sana lengkap banyak informasi-informasi, karena kenapa? Kita tadi akan ngebahas kita punya perlombaan Sahabat Ganjar Esport ya. Jadi kita banyak sekali kegiatan-kegiatan, perlombaan-perlombaan yang akan hadir di daerah kalian untuk mengadakan e-sport dari Sahabat Ganjar. Karena udah banyak banget selama 2 tahun terakhir ini, kurang lebih ya 2 tahun terakhir ini sudah diikuti 8.800 peserta e-sport. Ya. Wah. Jadi ini luar biasa, setiap minggunya kita akan hadir di kota-kota Anda. Cara pendaftarannya, cara mengikutinya, dan kota mana yang akan kita hadiri, pantengin aja langsung media sosial kita yang tadi saya sebutin. Salah satunya Instagram, yaitu Sahabat Ganjar 2024. Karena banyak banget informasinya, karena hadiahnya juga kece banget, jutaan rupiah. Ini siapa tahu menjadi wadah, ini siapa tahu menjadi sebuah tempat untuk benar-benar menumbuhkan atlet-atlet nasional yang baru. Amin ya. Amin. Pokoknya pantengin terus, karena kita punya Saga Esport. By the way, masalah Saga Esport, pendapat kalian berdua gimana tentang Saga Esport? Dari Rara dulu. Keren banget, apalagi Pak Ganjar ya untuk berkesempatan anak muda sekarang yang tadinya tuh, dan dia juga keliling-keliling kan ya, keliling-keliling kemana-mana, terus kayak yang tadinya siapa sih, misalnya dia juga tahu siapa sosok Ganjar, dan juga dia lebih melatih skill dia dengan cara bermain dan mendapatkan uang. Jadi kayak bagus banget. Kalau Diva? Poin pertama, nggak nyangka aja seorang Bapak Ganjar mendukung e-sport ini dengan mendirikan Saga e-sport, itu keren banget sih. Apalagi yang gue tahu Bang, tiap minggu tuh selalu ada, dan prize pool itu nggak main-main. Gitu, emang ngasih kesempatan buat, mungkin kan yang misalnya yang di daerah-daerah pelosok kan dia bingung nih, gue mau ikut turnamen tapi gimana caranya gitu kan. Bapak Ganjar keren banget sih, apalagi calon presiden kayak gini keren banget ya. Aduh, kayak bener-bener ngajak kita gitu. Jadi nggak yang identik kayak kalau Pak Presiden tuh harusnya yang politik banget. Iya. Terus yang ngedukungnya yang orang tua aja enggak gitu. Benar. Oke. Jadi kalian berharapnya adalah calon presiden Republik Indonesia nanti yang ke-8 adalah bisa benar-benar merangkul anak muda ya. Iya, Betul. bahkan semuanya Kak. Semua Semua lapisan ya. kalangan. Dalam arti anak muda ini kan bahwa gimana cara komunikasinya, gimana cara pendekatannya ke anak muda kayak gitu, karena kalian butuh juga sosok yang bisa merangkul kalian ya. Betul Iya banget. benar. Amin, semoga itu di sosok bakal calon presiden kita itu Bapak Ganjar Pranowo. Amin. Amin. By the way, kita sudah hampir di sesi terakhir. Kita ada hadiah nih untuk kalian karena udah hadir di Sahabat Ganjar, khususnya di Sabi, Sahabat Bicara ya, di podcast kali ini dan talkshow kali ini.
sebelum gua kasih ya, gua pengen kalian itu capster masing-masing dengan PUBG. permainan kalian nih, PUBG, Iya. PUBG, Mobile Legend ya. Oke, tapi gua kasih dulu hadiahnya nanti sambil kalian pegang aja nih, ada hadiah dari kita, ada bingkisan sedikit. Ya. Boleh diterima, ada buat Rara, buat Diva. Oh, terima Oke, kasih. diterima. Wah. Ada salah satunya kaos di situ, ada kaos e-sport kita, Saga e-sport, bisa dilihat dulu, bisa dicoba. Wow. Wih. Ini dia. Jersey baru. Jersey baru. Jersey baru ya. Tapi mau nanya dong, Bang. Apa tuh? Kalau misalnya ada kawan gue pengen beli atau siapa gitu, ini gimana nih caranya? Oke, untuk mau beli jersey atau juga merchandise kita seperti ada kemeja, ada rompi, ada juga jaket bomber, bisa langsung aja kunjungi di Tokopedia dan juga Shopee yang ada di bawah ini. Klik aja Sahabat Ganjar, lengkap, juga ada jersey kayak gini. Tunjukin dong jersey-nya dong. Ini keren sih. Kayak kalau nggak pakai ini belum jadi gamer. Aduh, ngeri kali. Bisa aja ngejelatnya ya. Masuk terus ya. Bagus, terusin jelatnya biar kamu terus dipanggil jadi bintang tamu. Ya, bisa jadi Oke. Di sesi terakhir ini sebagai penutup kita akan minta mereka untuk menjadi caster di game mereka masing-masing. Yang pertama dari Rara, yang kedua dari Diva. Kurang lebih 1 menit aja tuh jadi caster, kalian kayak gimana cara komentarinnya, lagi apa gitu ini. Oke, siap? Guys, sebagai penutup, thank you so much udah nonton Sahabat Bicara di sesi kali ini dengan anak-anak muda yang kece, anak-anak muda yang keren, berprestasi juga di dunia e-sport. Semoga mereka terus berkembang, mereka bisa masuk ke clan atau juga grup yang bisa membawa nama mereka dan membawa nama Indonesia bahkan ke perlombaan-perlombaan nasional atau juga bahkan ke internasional. Amin. Gue doain insya Allah ya, karena nggak ada yang tahu ya, gue bisa amin. ngeliat nama kalian di SEA Games atau di Olimpiade atau di ajang-ajang Amin. nasional lainnya. Amin, Ada amin, nama amin. kalian, Diva dan Rara. Gue bangga bisa wawancara kalian ya. Amin. Oke, Amin. as a closing, langsung aja capster yang pertama kita punya Rara. Oke, langsung aja kali Ya, ya. langsung aja. Aduh, agak bingung nggak ada gambar ini. Iya nggak apa-apa. Misalkan contoh lagi lari tembak-tembakan lagi baru mendarat nih, baru landing dari parasut. Oke, Silakan. langsung aja ya dari tim 4 nih ada 2 kompon ya yang ternyata ditempatin oleh tim 4 dan tim 1 ya. Aduh lah. Jadi, oke, satu player sudah mengambil senjatanya nih di rumah paling atas, langsung saja di ras kayaknya ya, langsung ke dalam bilik sebelah. Langsung saja di kill ya. iya, kill kenok 1 ya, kenok dulu. Weh, ternyata temennya datang nih bawa ada kasus. Langsung kita ke Mobile Legends. Coba Mobile Legends gimana? Komentarin lagi. Set. All troops deploy. Langsung aja momen terakhir mau. Boleh. Oke, kita lihat dia bersama. Ini dia Lord Rain. Apakah Lord Rain ini bisa menjadi penentuan dari tim biru untuk memenangkan pertandingan? Kita lihat saja. Kita lihat ini dia Lord di sebelah kanan, sedangkan Tigalen sudah mulai menuju ke tower terakhir. Kita lihat ini dia. Apakah mana? Kita lihat Hayabusa yang mencoba untuk mengulti ultimate. Ini dia Shadow Kiru. Apakah benar? Dia attack saja. Itu turretnya jagain. Itu dia. Ternyata match berakhir dan juga Sahabat Bicara berakhir dengan 3 player luar biasa. Saya Hayabusa. Saya Rara. Saya Martis. Lu pakai player ini nggak seru nih ya. Saya Hilda. Hilda cewek ya? Lah, kan saya nggak ada skin hero-nya. Nggak ada skin hero-nya. Skinnya aja apa Skinnya Godzilla aja gitu apa ya. gitu ini. Oh. Oke. Siap. Saya Hayabusa. Saya Sarah. Saya Martis. Sampai ketemu lagi di Sahabat Bicara selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Thank you. Silakan, ini souvenir buat kalian. Thank you so much. Ngobrolnya seru banget. Agak. Gak apa-apa.